Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE Kota Bengkulu tahun 2022 hingga 2026. Kebijakan Nasional SPBE, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE, penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018. Perencanaan SPBE mengacu kepada dokumen arsitektur dan dokumen roadmap. Dokumen arsitektur adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Dokumen roadmap adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi. Lalu, apa yang perlu dibangun? Yang pertama, tata kelola, yaitu kerangka kerja yang memastikan terlaksana pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu, seperti kebijakan internal, perencanaan strategis SPBE, infrastruktur TIK, dan penyelenggara SPBE. Yang kedua, layanan. Keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Layanan SPBE terbagi menjadi dua bagian, yaitu layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Yang ketiga, manajemen. Serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. Yang keempat, aplikasi. Aplikasi SPBE dibagi menjadi dua bagian, yaitu aplikasi umum dan aplikasi khusus. Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan atau pemerintah daerah. Sementara aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain. Kondisi existing SPBE Kota Bengkulu, tata kelola. Terkait kebijakan internal, dari 11 kebijakan internal yang harus disusun, Kota Bengkulu baru tersedia 2 kebijakan yang masih harus disesuaikan dengan indikator ketentuan SPBE. Dalam aspek perencanaan strategis, dokumen arsitektur dan dokumen roadmap SPBE Kota Bengkulu. Dalam hal infrastruktur TIK, jaringan intra pemerintah Kota Bengkulu sudah tersedia dalam bentuk draft perencanaan pembangunan jaringan. Terkait pembangunan aplikasi SPBE, 14 aplikasi umum sudah dibangun dan dioperasikan, dan 10 aplikasi khusus sudah dibangun. Dari berbagai kondisi yang telah disampaikan sebelumnya, status penerapan SPBE di pemerintah Kota Bengkulu dapat disimpulkan berada di fase scattered. Berikut timeline rencana program dan kegiatan SPBE. 2022, penyusunan 10 kebijakan internal SPBE, penyusunan dan penerapan dokumen proses bisnis SPBE Kota Bengkulu, proses realisasi pembangunan jaringan intra pemerintah daerah, perencanaan pembangunan sistem penghubung layanan, perencanaan pengembangan dan pembangunan layanan SPBE. 2023, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan aplikasi SPBE Kota Bengkulu yang terpadu, perencanaan, penyusunan, pembangunan layanan pusat data, pembangunan sistem penghubung layanan, pembentukan tim koordinasi SPBE,
penyusunan manajemen SPBE, pembangunan aplikasi SPBE, dan menyusun rencana manajemen SPBE. 2024. Integrasi data dari setiap OPD, integrasi layanan SPBE antar OPD, integrasi komponen SPBE pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, penerapan program kegiatan manajemen SPBE, pelaksanaan audit SPBE oleh auditor TIK internal, monitoring dan evaluasi SPBE Kota Bengkulu. 2025. Pelaksanaan audit SPBE Kota Bengkulu oleh auditor eksternal, monitoring dan evaluasi SPBE Kota Bengkulu. Proyeksi SPBE, tingkat kematangan SPBE Kota Bengkulu 2021 hingga 2026. Hasil evaluasi 2021, proyeksi 2022, proyeksi 2023, proyeksi 2024, proyeksi 2025, dan proyeksi 2026.